Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Silakan Rizky pimpin doanya. Oke. Selesai. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ambil absen dulu ya. Putri, hadir. Rizky, hadir. Ahmad, hadir ya. Raihan, hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Hadir semua ya. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Bapak sudah suruh di rumah untuk membaca materi. Apakah kalian telah membaca materinya, buku paketnya di rumah terkait materi kita hari ini? Nah, nanti siapa yang berbohong atau berpura-pura sudah membaca nanti akan ketahuan, nanti Bapak tanya satu persatu. Oke? Nah, materi kita hari ini adalah berempati itu mudah, menghormati itu indah. Hidup indah dengan perilaku terpuji, seperti adanya rasa empati, hormat kepada orang yang lebih tua, ataupun hormat kepada guru. Perilaku menghormati seperti menghormati orang tua sebagai implementasi dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, dan juga perilaku empati sebagai implementasi dari Al-Quran surat An-Nisa dari ayat 8. Kemudian menemukan konsep tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Menemukan konsep dan makna tentang empati terhadap sesama. Menerapkan perilaku empati, hormat, dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kita melihat keluarga kita, misalkan memiliki sesuatu, kita harus ajak keluarga kita itu untuk membantu sesama. Seperti fakir miskin ataupun orang-orang yang tidak mampu. Karena di kehidupan ini, hidup saling berbagi itu sangat indah. Karena masih ada orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan di luar sana, maka hidup ini akan lebih sempurna dengan saling memahami akan kebutuhan orang lain tersebut. Empati sendiri adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, ataupun pikiran yang sama dengan orang lain. Nah, tidak memikirkan diri sendiri. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji yang diajarkan oleh Islam, kemudian menganjurkan hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan hambanya memiliki sifat empati. Empati sama dengan rasa iba ataupun kasihan terhadap orang lain yang terkena musibah ataupun dalam kesulitan. Dalam Islam menganjurkan sikap empati seperti dalam Quran surah An-Nisa yang Bapak sebutkan tadi, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya ataupun sesuai dengan kadar mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran surah An-Nisa ayat 8. Bahwa ayat tersebut menjelaskan sikap empati ini dapat dirasakan oleh orang lain. Maka kita mampu menempatkan diri sebagai orang lain, ataupun kita merasakan bahwa dalam keadaan sulit tersebut, kita yang berada dalam keadaan sulit tersebut. Kemudian menjadi orang yang merasakan keadaan tersebut. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sudah
menganjurkan jauh-jauh hari dari sebuah hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagai satu bangunan ataupun satu tubuh yang bagian-bagiannya saling mengokohkan, ataupun dalam hadis lain itu bagaikan satu jiwa. Apabila tangan kita sakit ataupun mata kita sakit, maka yang lainnya akan terganggu fungsionalnya. Nah, jadi kita harus menjaga satu sama lainnya. Berarti hadis ini telah menerangkan, mengajak kita untuk berempati satu sama lainnya. Jadi kalian harus saling berempati ya, apalagi terhadap orang yang lagi kesulitan. Dan selanjutnya kita menghormati orang yang lebih tua. Nah, siapakah orang yang paling dekat dengan kita sejak lahir adalah ibu dan ayah kita. Nah, tentu orang tua ini memiliki sebuah kemuliaan di sisi kita ya. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan al-madrasatul ula. Jadi ibu adalah sekolah bagi kita, sekolah utama ataupun pengajaran yang pertama yang kita dapati adalah dari ibu kita. Maka kita harus menunjukkan rasa sikap sopan santun terhadap orang tua, karena jasa orang tua kita sangat besar. Maka harus ada rasa menghormati terhadap orang tua. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 83 itu mengatakan, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini wa ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, itu intinya. Kemudian kepada kerabat, kepada anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi orang yang pembangkang. Nah, di sini dikatakan harus berbakti kepada orang tua. Kalau tidak, konsekuensinya kita dianggap sebagai orang pembangkang. Nah, selanjutnya kita harus menghormati ataupun menghormati guru. Kita harus berbuat baik dan berbakti kepada orang tua tentu. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada guru, karena gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membantu kita sebagai manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, budi pekerti yang luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Karena guru juga besar jasanya terhadap kita. Kita harus berbakti kepada guru. Karena gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Maka cara berbakti kepada guru diantaranya yaitu mengucapkan salam ketika bertemu, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam ataupun di luar kelas, rendah hati, sopan dan menghargai, melaksanakan nasihatnya. Selanjutnya melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Mungkin itu materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Siapa? Ya, silakan. Oke. Nah, teman-teman, kalian sudah ada yang bertanya tadi, yaitu tentang bagaimana cara agar membuat orang tua itu merasa senang akan sikap dan perilaku kita. Nah, kita dalam berinteraksi dengan orang tua, yaitu kita bisa melakukan banyak hal agar orang tua kita merasa nyaman dengan sikap kita, yaitu ketika orang tua kita menyuruh kita atau dipanggil, kita harus memenuhi segera, jangan mengeluh. Nah,
Di sini Bapak sering temui bahwa ada anak-anak yang sering mengeluh ketika orang tuanya minta bantuan. Maka harus dengan ikhlas membantu orang tua dan memberikan hal yang terbaik terhadap orang tua. Oke. Mungkin kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Bapak tugaskan di rumah untuk membuat 2 pertanyaan, sekaligus jawabannya nanti minggu depan kita periksa. Oke. Mungkin kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.